Kedua hal tersebut itu tadi sudah dikemukakan bahwa harus direncanakan secara hati-hati, karena pada tahap yang selanjutnya daripada perencanaan sumber daya manusia, perusahaan juga harus merencanakan program-program yang bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam suatu perusahaan. Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, selanjutnya program-program apa sajakah yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusianya? Untuk mengetahui hal ini, mari kita ikuti kembali pendapat narasumber berikut ini. Program-program ini secara keseluruhan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pertama adalah program untuk mengaktifkan, untuk mengoptimalkan, untuk meningkatkan produktivitas ataupun yang disebut dengan manajemen kinerja. Sedangkan pada sisi yang lain, perusahaan juga harus merencanakan agar karyawan yang sudah ada dalam perusahaan, agar tenaga kerja yang sudah ada dalam perusahaan itu, mereka memiliki suatu optimisme, memiliki masa depan, memiliki rasa motivasi yang tinggi, sehingga dalam hal ini mereka betah berada dalam perusahaan dan menyumbangkan keahliannya dalam perusahaan. Dalam hal ini, maka sisi yang kedua adalah bagaimana manajemen karir yang harus dirumuskan oleh perusahaan, di mana perusahaan ini melihat kepada kepentingan organisasi dan kepentingan karyawan itu sendiri. Kedua hal ini kita perlu secara rinci dengan menggunakan metode-metode dengan melihat kepada fungsi-fungsi dalam sumber daya manusia, dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama katakan dalam manajemen kinerja, di situ ada strategi-strategi yang harus dirumuskan. Misalnya saja strategi apa yang harus direncanakan, yaitu pertama misalnya saja itu adalah strategi mengenai perencanaan kerja itu sendiri. Yang keduanya adalah bagaimana feedback atau penilaian terhadap kinerja. Yang ketiganya adalah bagaimana strategi mengenai pemberian kompensasi ataupun sistem imbalan kepada karyawan. Dengan demikian maka karyawan memiliki pedoman kerja, yang keduanya karyawan juga bisa melihat sampai seberapa jauh kerja yang sudah dia lakukan itu memberikan hasil kepada perusahaan, dan yang ketiganya dia mempunyai kepuasan dalam hal memperoleh imbalan yang cukup sesuai dengan kinerjanya. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik, maka manajemen kinerja dalam suatu perusahaan bisa dicapai secara optimum. Pada sisi yang lain, seperti tadi sudah saya kemukakan, manajemen karir itu perlu dirumuskan dengan baik. Kenapa? Kalau tidak dirumuskan, maka ada kemungkinan karyawan sendiri melakukan suatu perencanaan karir, dia akan mendapatkan atau berusaha mendapatkan pendidikan, lalu kemudian dari hasil pendidikan dia akan menuntut kepada perusahaan, umumnya demikian, untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi. Padahal perusahaan sendiri tidak memiliki peluang ataupun lowongan untuk menampung tenaga kerja yang sudah pendidikannya lebih tinggi dari semula. Kondisi seperti ini sering kita dapatkan di mana tenaga kerja level menengah itu makin lama makin banyak, tidak bisa naik ke level yang lebih tinggi, lalu terjadilah suatu apa yang disebut dengan managerial plateau, ya, suatu kondisi di mana karyawan naik dalam posisi karir, tetapi pada satu saat tertentu dia mandek dan tetap dalam posisinya yang semula dalam jangka yang lama. Dan dengan demikian maka tenaga kerja yang bertumpuk dalam posisi managerial plateau itu sebenarnya secara keseluruhan akan merupakan suatu kondisi yang tidak produktif, baik untuk satu perusahaan itu maupun kalau kita kembalikan dalam perhitungan secara total nasional, seandainya ini managerial plateau terjadi di banyak organisasi, maka ini adalah merupakan kerugian produktivitas tenaga kerja secara nasional.